Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hadirin jamaah ahli pengawasan Masjid Al-Mu'min, anu sami-sami miharep ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina dangut ayeuna urang sadayana biasa ditepangkeun di majelis. Mudah-mudahan Allah mengusurkeun rahmatna ka urang sadaya. Mudah-mudahan ku ngalangkungan ieu majelis lain ngan sakadar nambah kana ilmu, tapi oge nambah giroh semangat kanggo ngalaksanakeun ataupun ngamalkeun ajaran-ajaran Islam. Lagi sakumaha anu di ulingakeun tadi ku pangatur acara Ustaz Dede Tajud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh mangrupakeun uswatun hasanah, gitu. Figur kanggo urang sadaya anu hiji-hijina jalma anu teu aya nu sanes angin anjeunna, gitu. Nu pantes nu patut dituturkeun diikuti, gitu, contoh-contohnya. Jadi tidak ada satupun manusia di dunia ini yang paling patut dijadikan contoh teladan itu selain Rasulullah SAW. Kumargi kitu dina Al-Qur'an dijendrekeun ka Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Satemena pikeun aranjeun geus aya dina diri Rasulullah teh uswat hasanah. Sudah ada dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Pikeun sahabat anu yakin, anu iman ka Allah jeung ka poe akhir. Eta aposna apa? Nuturkeun contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh marupakeun wujud kaimanan urang ka Allah jeung ka poe akhir, gitu. Lamun urang teu mika contoh ka Rasulullah, rek mika contoh ka saha deui? Lamun urang teu mika contoh ka Rasulullah, artina keimanan urang dipertanyakan, gitu. Keimanan kita itu dipertanyakan. Karena wujud daripada iman kepada Allah dan kepada hari akhir itu adalah dengan mengikuti teladan, mengikuti contoh Rasulullah SAW. Orang kisah dina salah sawios ungkapan aya ungkapan kieu bahasa Indonesia ada yang ungkapan bahasa Indonesia.
Ini bahasa Sunda teh rada hese. Rata-rata lain ahli bahasa Sunda gitu. Biasanya bahasa Sunda ini lepat. Ungkapannya begini Pak. Ucapan itu bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Ungkapan itu mengatakan bahwa kata-kata atau ucapan itu seperti anak panah yang lepas dari busur. Sekali ia keluar dari mulut kita, terlepas gitu, dari mulut kita, ia melesat bagaikan anak panah yang tidak akan bisa kita tarik kembali gitu. Kemudian jika si anak panah itu tertancap kena takkan targetnya, maka jika ia dicabut dari target sasaran itu, maka akan ada bekas. Jadi ucapan omongan atau orang diucapkan eta teh ibarat anak panah gitu. Nalika ucapan eta keluar dina lambei urang, ibarat anak panah nu nancep kana sasaran. Nalika nancep kana sasaran biasana hate Pak. Biasana mah kana hate, caritaan urang teh biasana nembusna kana hate, kana jantung. Nalika kena kana jantung hati urang, maka sok aya bekasna, nimbulkeun bekas. Ada bekas dari ucapan itu. Bekas tergantung gitu. Apakah yang kita ucapkan itu baik atau buruk? Lamun hade meureunan nyata tu ninggalkeun kesan bekas anu hade. Tapi lamun awor ucapan omongan urang anu kaluar lamun nancep kana hate hiji jalma gitu, misalkan ngaraheutkeun kana mana, biasana ninggalkeun bekas anu awor gitu. Jadi ungkapan eta teh kitu Pak. Cenah urang teh lamun nyarios gitu Pak, ngomong gitu, dumasarkan ungkapan eta kudu dipikir heula gitu. Mun rek nyarita teh kudu diemot heula. Nah caritaan urang teh kinten-kinten bakal merek manfaat anu hade atawa bakal merek karusakan atau justru ngalahirkeun efek kagorengan. Itu Pak. Eta ungkapan sanes hadis. Ungkapan. Jadi ibarat anak panah kan umum orang ngalepas anak panah saya ditarik deui kan. Kitu Pak cariosan urang teh. Lamun geus kena kanu hate hiji jalma bisa teh ditarik deui urang ucapan urang. Kesah teh. Nyarios urang teh hiji waktu nyarios. Kena tah kana mana bob anu ngadangukeunana. Bob istri bob pamaget gitu. Ngomong keluarga orang, mungkin di lingkungan keluarga orang, majikan lah gitu. Tawa kakolot meureun gitu. Itu biasanya kan efeknya itu luar biasa. Biasanya suka timbul rasa penyesalan. Aduh, tapi orang bisa tuh ditarik deh. Esenya bisa tuh Pak, ditarik deh. Aduh, anjaka ngadukung geus ngajarikeun hate hiji jalma gitu. Kulantaran ucapan omongan orang gitu. Nyata dia tahu. Jadi ibaratnya memang seperti anak panah yang lepas dari musuhnya. Ada ini Fatimah rahimakumullah nyarita teh salah sahiji anugerah di Allah Subhanahu wa taala ka manusia. Urang biasa nyarita cuma yos gitu.
Seperti saya sebut ini bayangan bapak-bapak ini memang merupakan anugerah ya Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya bahwa setiap manusia itu memang sudah Allah berikan kecakapan berbicara. Setiap manusia sudah dianugerahi oleh Allah dapat berbicara. Dapat berbicara, berkomunikasi dengan manusia yang lainnya. Meskipun memang dina kenyataan anak aya oge kan. Aya oge sapalih jalmi lantaran karena ada sesuatu hal atau karena takdir Allah gitu kan. Sehingga ia memiliki keterbatasan dalam berbicara, memiliki hambatan dalam berkomunikasi. Aya pige teh gitu kan. Gitu kan. Aya nyaris ya tapi teu lancar gitu kan. Arep duduk gitu kan. Ya tadi seperti itu. Itu salah satu hambatan berbicara. Ada juga yang bahkan tidak bisa berbicara sama sekali gitu. Kalau ada anak-anak itu biasanya ada semacam terapi-terapi bagi anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya, yang memiliki hambatan kendala dalam berbicara. Nah itu meskipun demikian bahwa setiap orang dianugerahi oleh Allah mampu berbicara, mampu berkomunikasi ya. Tapi pada kenyataannya memang ada sebagian. Nah, ketika kita melihat bahwa ada di antara saudara-saudara kita atau mungkin bahkan tetangga kita memiliki keterbatasan dalam berbicara, memiliki hambatan dalam berkomunikasi, intinya orang teh kedah bersyukur ya Allah. Orang melancar, nyarios gitu kan. Kaharti deh. Sok sanajan cadel oge batur ngartieun gitu ya. Naon maksud anu dicaritakeun ku urang. Itu patut disyukur oleh kita. Karena kita sudah dianugerahi oleh Allah satu kemampuan berbicara. Yang kedua, dengan berbicara itu kita bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, ikhwatul iman, meskipun kita oleh Allah diberikan kemampuan dalam berbicara, kemampuan seseorang dalam berbicara itu ternyata tidak menjadi jaminan bahwa setiap kata-kata atau ucapan yang keluar dari lisannya itu adalah sesuatu yang baik. Sok sanaos Allah teh tos maparing ka urang kemampuan nyarita berkomunikasi gitu. Tapi eta teh lain jaminan gitu. Yang anu keluar dina ucapan urang, anu keluar dina omongan urang teh nu hade-hade gitu. Malah mun dihitung mah diukur dina sadinten ayeuna we atuh. Cing bandingkeun gitu. Ucapan anu keluar dina lambai urang seueur anu hade, seueur anu awon. Kita introspeksi gitu. Sanes ka mau Pak abdi gitu. Nu keluar dina lambai urang teh eta teh anu sae atau napi anu margi Pak. Tiap-tiap naon anu kurang diucapkeun baris diminta pertanggungjawaban Pak Allah. Lain ucapan mungkul sagala rupa anu ku Allah parantos dipaparinkeun ka urang amanah sadaya ti Allah gitu. Ku urang dianggo naon gitu. Baris diminta pertanggungjawaban Pak Allah. Sehingga Pak dia jadi muhasabah lah gitu kanggo orang sadaya. Nah salami ieu urang teh seueur ngucapkeun ngaluarkeun omongan caritaan anu hade tapi anu Allah. Pak sering urang ngadangu Pak gitu. Ada ungkapan yang lain ya, selain dari ungkapan yang tadi yang pertama ya. Ada ungkapan mulutmu harimau.
Ayo ge ungkapan lisan atau lidah itu lebih tajam daripada pedang. Tah dua ungkapan eta teh nuduhkeun banyak gitu orang seueur jalmi anu cilaka ku ucapanana gitu. Seueur jalmi anu cilaka ku caritaanna. Sama dia jadi untung lah kanggo orang sadaya teu sakedik Pak. Jalmi pami kurang di Bandungan dina kahirupan rasa di dinten gitu. Teu pira Pak, sakecap tapi efekna dampakna bisa ngaleungitkeun hiji nyawa gitu. Teu mustahil kan? Seueur warta informasi berita. Sakit ngan sakecap gitu, tapi dampaknya bisa ngaleungitkeun nyawa. Nyata Pak pada di perhatuskeun urang sadaya. Bahkan Pak anu peka namanya nu perasa. Terutama istri ya, kaum hawa gitu. Nepikeun ka upami diraheutan manahna teh Pak, sok muncul kapan kieu Pak. Sok aya ucapan kieu. Nya cara ari ngahampura mah gampang. Tapi ya hati geus raja. Hati geus rusak gitu. Ya. Memaafkan itu mudah gitu. Tapi hati yang sudah hancur bisa tidak utuh kembali. Bisa gitu, utuh kembali. Dan itu tidak akan bisa kembali utuh seperti sedia kala. Moal poho cenah ka irah bae bakal terus ingat. Nah gitu Pak, begitu gitu Pak. Ku nyari hati lah, ucapan dengan ketika gitu Pak. Ya, ayat anekdot kan, memajikan yang salaki pas saya gitu kan. Hari salaki teh yang balikan deui. Mah cenah papa teu ngarasakeun hate mama hancur lebur. Sok cenah papa canak ayeuna piring, canak gelas, balangkeun. Pepes teu? Henteu. Nah dari nu plastik cenah. Hate mama mah ti nu plastik. Ya tuh hayu cenah. Geura jemput mama tuh. Sama anekdot Pak bodor. Tapi dari nu kenyataan mah kitu lah hese. Di nu kenyataan anu nah gitu biasa. Tapi dasarnya istri wukunya aya oge Pak. Tapi Rasulullah Pak, Rasulullah SAW dan sakumaha naon teh rusak hatena gitu ya. Nalika pamana Hamzah gitu kan, pamana Hamzah dipateni gitu kan, ku cara anu biadab. Duit Kanji waktos anu maehan ya itulah pelaku dibalik pelaku sebenarnya gitu ya. Jadi yang ngarencanakeun anu dipikeun ka si naon teh jasad Hamzah dibelek dadana terus dicopot jantungnya di makan gitu kan. Itu kan biadab sekali gitu. Deui ka tapi hiji waktu Indonya lebat Islam gitu kan, lebat Islam. Tapi ya sok sanaos aya perasaan hate anu ngarasa naon teh ngarasa nyeri gitu nya ku kalakuan ini, tapi nalika lebat Islam nya Rasulullah gitu ya. Tapi memang aya ungkapan kieu cenah mun bisa mah cenah ulah ningalikeun naon teh raraya anjeun. Lamun ningali sok inget ras karena kejadian peristiwa. Tapi lain hartosna Rasulullah teu ngampura. Nya meureun salah satu ungkapan eta gitu. Ari ngahampura mah gampang, tapi nu tah kitu mah. Hati yang sudah hancur itu sulit kembali utuh seperti sedia
Kalau tak anu nya ucapan teh ya teteh harus lain ucapan itu kelakuan gitu kan. Nah itu Pak dia tahu. Bapak ibu ibu-ibu di bumi menyimak Imam Timur rahimakumullah. Hal ieu pisan rupina Pak gitu nya anu kada dijantenkeun hiji bahan kanggo urang evaluasi gitu. Jadi salami ieu teh naon anu dicarioskeun ku urang teh. Nah salami ieu teh urang sok ngemot heula atanapi mempertimbangkeun heula naon anu rek kaluar dina ucapan urang dina lamun urang nah urang teh diemot heula can. Da kadang-kadang mah kitu. Naon anu rek dicarioskeun, naon anu rek capkeun teh diemot heula gitu. Tong asal ngabeleduh. Lamun cek naon teh istilah barudak kapungkeun asbun. Asbun asal bunyi, ulah asbun, ulah asal ngabeleduh. Tapi dipikir heula diemot heula. Sabab kitu bisi ngamodarotkeun gitu. Malah ayeuna mah upami ninggalkan konteks kemajuan digital. Dan caritaan teh Pak omongan dalam bentukna ngan lisan unggul. Tapi oge caritaan omongan dina bentuk tulisan. Ada mah tos canggih kan media sosial. Aya Facebook, aya WhatsApp, aya Instagram. Sareng rupi-rupi seueur. Anu paling populer katanya Facebook sareng WhatsApp. Da WhatsApp geuningan ayeuna diseueurnya orang tua. Maka terus biasa nanti memahami gitu fitur-fitur naos bikin status segala. Pak, ku kemajuan digital gitu ternyata Pak. Cariosan omongan teh Pak lain bentuk lisan hungkul. Bukan cuma dalam bentuk lisan saja, tapi juga dalam bentuk tulisan. Dan itu juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Oleh karena itu, kenapa Rasulullah SAW selalu mengingatkan, gitu ya, untuk senantiasa menjaga lisan dan tangan. Bahkan misalnya salah satu indikator bahwa indikator Muslim itu, gitu, indikator orang Islam itu adalah dalam hadis al muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seseorang yang bisa menjaga saudaranya muslim yang lainnya min lisanihi dari lisannya wa yadihi dan juga tangannya. Ini lisan dan tangannya. Berarti kan betul ya bahwa yang berbicara itu bukan hanya lisan tapi tangan juga berbicara gitu. Dina surat Yasin gini. Ya, dina poe kiamat kita kan ari mulut itu dikunci ya. Mulut dikunci gitu kan. Tapi yang berbicara tangan dan kaki. Nah ternyata di dunia oke leungeun geus ngomong. Pandangan oke terus biasa nyarios. Tangan juga sudah berbicara. Itu di Facebook sudah bisa berbicara, tangan itu yang berbicara. Tangan yang berbicara, bukan mulut yang berbicara, tangan. Nah, kata Rasulullah muslim itu adalah yang selamat muslim lainnya dari mulutnya, dari lisannya dan juga tangannya. Tidak sedikit Pak orang yang celaka karena lisan dan juga tangan. Baik tulisan tangan dan juga tulisan lisannya. Tidak sedikit orang yang celaka akibat omongan dan juga tulisan. Tidak sedikit. So, dina masalah ieu informasi. Ya. Dalam informasi itu bagaimana ajaran Islam mengajarkan
ketika kita menerima dan kemudian menyampaikan kembali informasi. Ai kuduna apa? Kumaha? Mun urang ngadang beja. Terus diketikkeun di urang teh beja. Ari ajaran Islam kumaha? Kitu teh. Narima informasi tepikeun dari informasi tepikeun. Kadang-kadang mah parios heula gitu. Ya, dipariksa dulu. Sababna lamun anu tepikeun, lamun anu kadangu ku urang cantan tuh gitu. Bakal mere manfaat ka batur. Heuh anu ditepikeun teh ternyata berita bohong, hoax gitu. Coba tanya. Giningan ku berita lisan we atuh aya ieu di KHT aya banjir. Banjir orang banjir, sok banjir di KHT teh gitu. Tapi kalau misalkan informasinya ternyata tidak benar gitu kan. Padahal banjir itu bawa poe ka tukang gitu. Itu kan satu kebohongan. Kemudian yang kedua, orang yang tadinya cari jalan mudah, jalan raya gitu misalnya. Jadi mulai pulang kalau ada sieun ka banjir, padahal teu banjir kan eta teh geus ngagawekeun. Eta teh teu dosa gitu, udah dosa gitu. Dosa. Nah itu apiknya Islam. Makanya kenapa dalam Islam itu ajaran ketika kita menerima informasi itu jangan langsung ditepikeun heula. Sabab lamun ditepikeun kurang bisa ngabodorotkeun ngabatur gitu. Harusnya patabayyanu gitu. Ya ayyuhalladzina amanu ija'akum fasiqun binabain patabayyanu. Konfirmasi dulu, cek dulu kebenaran. Makanya urang masuk itu gitu. Kamu berita dina WA, WhatsApp, baca orang, halus ya. Saudara siapa yang membaca kalimat La ilaha illallah itu dan seterusnya gitu di malam tanggal 27 Rajab dan seterusnya gitu. Maka sampaikanlah, bila tidak disampaikan maka kecelakaan gitu. Tapi bila Anda mengamalkannya dan menyebarkan ke 10 orang gitu, maka akan datang rezeki yang tidak Anda sangka-sangka. Percaya atau tidak? Cek dulu apa beritanya, benar tuh gitu. Orang share. Ternyata bohong. Daya nama bohong teh, Pak. Nyasar tadi karena informasi-informasi umum gitu. Bahkan berita-berita ya, yang dibungkus dengan amalan-amalan, dengan dalil-dalil gitu ya. Padahal kalau kita cek dulu ayat dalil-dalil, bahkan mungkin yang disampaikan dalam berita-berita info itu adalah semuanya dalam berita-berita palsu. Kan orang teh wanjing tuh Pak. Tanggal walar mungkin dina poe kiamat. Orang kata dina teh nanti hadis-hadis palsu orang ngamalkeun hadis palsu Pak. Sarua jeung ngabohongkeun nabi gitu Pak. Jadi hadis palsu teh lain hadis Pak. Hadis palsu teh lain hadis gitu. Lain palsu ge hadis lain. Hadis palsu teh lain hadis. Orang kepikir ayo hati-hati Pak seperti itu. Nah itu Pak antara lisan dan tangan. Rasulullah menyampaikan bahwa ciri seorang muslim itu adalah yang bisa menyelamatkan muslim lainnya dari bahaya lisannya dan juga tangannya. Jaga saudara kita dari bahaya lisan kita dan juga tangan kita. Ini karena salah satu akhlak berbicara gitu yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Bahkan dalam keterangan yang lain Pak, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim
Rasulullah SAW menyampaikan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka ucapkanlah yang baik. Lamun urang ngaku iman ke Allah, oge iman ka poe akhir, biasakeun ucapkeun anu hade. Biasakan mengucapkan yang baik-baik. Kalau tidak bisa, dia smooth. Ini perintah dari Rasulullah. Kalau tidak bisa, diam. Diam lebih baik dalam konteks diam itu lebih baik dalam keadaan seperti itu. Ketika kita tidak bisa menyampaikan hal yang baik-baik, gitu, lebih baik orang diam. Tiap orang pikir salah paham, yang dengan cicing. Bisik itu menimbulkan kegaduhan. Seringkali Pak, apa yang kita sampaikan itu belum tentu mudah dicerna diterima oleh orang lain. Kemudian status maksudnya kasaha, ari nu baperan saha, gitu kan? Atau orang teh maksudnya mah dakwah, gitu kan? Maksudnya dakwah, tapi kata-katanya itu mungkin kita tidak menyari atau tidak memfilter. Seringkali Pak, orang mudah tersinggung dengan bahasa-bahasa yang menjustifikasi, gitu. Namun ayat bahasa bisnya menghakimi orang itu biasanya orang mudah sekali peka, mudah sekali. Kak urang bae, makanya urang begitu lagi. Nah, Islam tidak begitu Pak. Makanya dalam berdakwah pun gitu, Rasulullah itu sangat apik. Gitu. Apik Pak. Ud'u ila sabili rabbika. Yang pertama apa? Bil hikmah. Bil hikmah itu dengan ilmu. Dan kedua ilmu apa? Orang dakwah. Dakwah itu pakai ilmu Pak. Sawaran kan Taurat kan sanganana. Orang rek nepikeun naon teh ilmu teu make ilmu. Lah rek nepikeun naon anu dina otak, dina pikiran urang. Ngadongeng we naon teh. Yang tak apa itu maka lain ajaran Islam gitu. Sebab Rasulullah SAW sendiri tidak pernah berkata kecuali atas dasar wahyu gitu. Kata Rasul Pak, jadi Rasulullah saya nggak dongeng. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Dan tidaklah apa yang dikatakan Muhammad itu keluar dari hawa nafsu. Jadi Nabi Muhammad nyari lain dimasak karena hawa nafsu, tapi dimasak karena wahyu. Itu Pak diantaranya pentingnya ilmu. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, bila tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik itu perintah. Bahkan Pak, ini salah satu peringatan gitu ya dari Rasulullah SAW melalui firman Allah. Salah satunya misalkan kalau kita bandingkan, ada orang Pak yang bersedekah. Orang yang bersedekah saja belum tentu baik kalau dia tidak bisa menjaga lisannya. Orang yang bersedekah saja belum tentu dinilai oleh Allah baik. Bahkan lebih baik orang yang berkata-kata baik gitu, meskipun dia tidak sedekah. Dan itu oleh Allah dikatakan lebih baik daripada sedekah, tetapi sedekahnya diiringi dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Gitu. Itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 263. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatsba'uha adza. Wallahu ghaniyyun. Qaulun ma'ruf, ucapan yang baik, wa maghfirah, dan juga pemberian maaf. Khairun, lebih baik min shadaqatin yatsba'uha adza, ketimbang sedekah tapi nyeri hatekeun batu gitu. Engko mere tapi
Siapa lamun teu kurang usaha di tuh gitu nya nyebut sia dia. Dan teh jadi hate kumaha Pak dari mana? Atau mungkin dengan kata-kata yang manis tapi menyindir. Ada dengan kata-kata yang manis tapi menyindir. Enggak sok. Sama lagi sok. Gitu. Dalam bentuk arti memberi usaha dirinya. Ya, atau kata-kata yang justru membuat si penerima tidak merasa nyaman dengan pemberian. Kata kembali lagi hadis yang atas gitu. Muslim itu seharusnya Muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangan. Harusnya memberikan kenyamanan, ini malah memberikan ketidaknyamanan. Coba. Kemudian ada Pak. Karena ucapan pula, gitu. Karena ucapan juga seorang istri bisa masuk neraka. Karena ucapan, seorang istri bisa masuk neraka karena ucapan. Diucapkan ke salakina, ucapan yang diucapkan kepada suaminya. Itu dalam hadis Pak, kita bisa baca dalam hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Kalau dalam Bukhari dalam hadis nomor 5197 dan Muslim nomor 907. Redaksi hadisnya begini Pak. Waraitu naro falam aro kal yaumi mangdo. Waraitu aktsara ahlaha anisa. Qila yakfurna billah qala yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan law ahsanta ila ahadahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Rasulullah SAW, aku melihat neraka dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Ditaruh sahabatnya. Ada yang bertanya, "Qalu lima ya Rasulullah, kenapa? Kok mayoritas banyak kaum wanita?" Qala bikufrihinna. Maka kata Rasul itu karena kekufuran mereka. Kemudian ditanyakan lagi, yakfurna billah, apakah kufurnya itu karena kufur kepada Allah? Maka kata Rasulullah SAW, bukan. Kufurnya itu karena disebabkan mereka kufur kepada suami dan juga mengkufuri kebaikan suami itu. Kata Rasulullah, seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada satu waktu yang cukup lama, ada setahun gitu. Lalu kemudian satu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, maka dia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Itu Pak. Jadi istri Pak, padahal suaminya senantiasa memberikan kebutuhan. Ketika diminta dia akan memberikan apa yang dia minta. Tapi Pak, nalika hiji waktu salakina ngalakukeun hiji pagawean anu matak teu ngeunah gitu lah. Karena hate istri gitu. Si istri nyarita kitu gitu. Cenah si Ama saya asa cangkung sih ngebahagiakeun gitu. Si Ama asa rek iraha sih ngebahagiakeun gitu. Asa teu pernah mere kebahagiaan, kasenangan ka kitu. Nah itu Pak. Jadi ucapan itu yang justru akan menjadi penyebab kecelakaan seorang istri masuk ke dalam ucapan Pak.
Ucapan tidak syukur, ucapan kufur nikmat. Gitu. Yang harus ada pamagat kumaha? Mun pamagat cenah ari istrina soleh bagus, tapi istri pamagatna teu syukur. Nu kumaha maksudna? Lupa kan masalah poligami deh pasti ya. Ya cenah kieu cenah pami aya pamagat poligami cenah. Tapi alasanna teh kitu cenah asa can pernah jadi selanggeun anu ku istrina. Nya lamun kitu mah sarua. Sarua ngaleleungit kahadean gitu. Ya tadi istri itu ngaleleungit kahadean salakina. Kitu oge salaki nu ngaleleungit kahadean istrina sarua Pak kufur Pak. Itu banyak yang habisna. Jadi ucapan oge teh bakal dihisab aja ucapan teh gitu. Curhatna di medsos gitu kan. Enggak boleh. Curhatnya terus. Wah, masalah silakan ini Pak. Demokrat. Nah, gitu Pak. Jantan dituduh Al-Qur'an, Al-Hadis gitu kan. Jentrek kalau orang sadaya. Nah, kurang salaku muslim ya banyak anu ngaku ya kurang teh hamba Allah, mukmin, iman, Islam. Iya Pak nu kadang di perhatoskeun kurang teh di antaranya ucapan, perkataan. Sebab ini akan dihisab Pak, akan dihisab. Jangan dikira bahwa perkataan, ucapan kita baik dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk tulisan itu tidak akan dihisab Pak. Semuanya akan dihisab. Oleh karenanya harus ditimbang. Dan tidak ada Pak contoh terbaik, figur uswah yang terbaik kecuali kita melihat bagaimana Rasulullah SAW. Nah Pak, Rasulullah SAW itu bagaimana? Kata Al-Quran tadi, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad itu memiliki budi pekerti, akhlak yang sangat baik sekali. Bahkan Aisyah mengatakan akhlak Al-Quran, kalau kamu ingin tahu Al-Quran Pak, akhlak. Maka ya kita kalau ingin melihat bagaimana Rasulullah SAW itu berbicara, ada memang dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi, itu salah satunya. Itu ada menceritakan bagaimana sih gaya bicara Rasulullah SAW. Ada di situ Rasulullah SAW itu diantaranya kalau berbicara bicaranya itu tenang, kemudian singkat, padat, jentrek gitu. Sering kali beliau mengulang kalau berbicara 3 kali gitu kan. Tapi tergantung, tidak setiap orang mau 3 kali jadi 3 menit. Tergantung orangnya. Mungkin kepada orang tertentu yang mungkin kurang bisa mengingat, maka beliau mengulang dan seterusnya. Tapi ada apa yang pokok itu? Bagaimana Al-Quran menggambarkan bahwa apa yang bahwa Rasulullah itu seorang yang patut kita tiru, patut kita contoh. Bagaimana Rasulullah SAW sebetulnya beliau berbicara, gitu kan? Di antaranya Pak, yang pertama Rasulullah SAW itu kalau berbicara pasti yang dia bicarakan itu adalah kebenaran. Jadi Rasulullah taala ngomongkeun hal-hal yang tidak benar, tidak pernah menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Mungkin Rasulullah menyampaikan berita-berita bohong gitu. Tidak mungkin Rasulullah SAW berbicara hal-hal yang tidak benar. Dalam Al-Quran Pak, kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah kalian dengan ucapan yang benar. Sadidan itu banyaknya di dia kayak pengen ayat biasa menjelaskan dari ayat qawlan sadida, ayat qawlan maysura, ya kan? Ayat macam-macam gitu, banyak gitu. Salah satunya para ulama mengatakan bahwa sadidan itu adalah ucapan yang benar. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Senantiasa apa yang beliau sampaikan adalah kebenaran. Makanya kenapa beliau dalam hadis selalu mengingatkan kepada kita alaikum bisidqi gitu kan. Berpeganglah kepada kebenaran, kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal
Bir, karena kejujuran kebenaran itu akan mengantarkan kalian kepada kebaikan. Wa inal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan membimbing kalian kepada surga. Dan sebaliknya Rasulullah melarang kita untuk bahkan menjauhi kebohongan. Wa yakum wal kadiba, hati-hati jauhi kebohongan. Salah satu di antara hal yang harus berbekas dari saum kita itu adalah kejujuran. Ya Pak, itu salah satunya. Kemudian yang kedua sedikit Pak, apa yang dibicarakan Rasulullah SAW itu selalu menyeru kepada kebaikan. Satu tadi kebenaran, yang kedua selalu mengajak kepada kebaikan. Dalam hadis Pak dikatakan Rasulullah SAW, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yaqutu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithmi mithla athamin man tabi'ahu la yaqutu dzalika min asamihim syai'an. Barang siapa yang menyeru kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sendiri. Jadi apa yang kita katakan itu harusnya bukan mengajak kepada keburukan, tapi mengajak kepada kebaikan, kemaslahatan, banyak manfaat gitu. Jangan apa yang kita katakan justru anu diucapkeun teh ngondang pidosaeun, ngondang picilakaeun, ngondang pipasaeun gitu. Itu Pak yang harus dihindari. Terakhir Pak, Rasulullah SAW itu tidak mungkin Pak, apa yang beliau katakan itu sesuatu yang kotor, yang kasar. Ya, Rasulullah selalu jauh dan tidak pernah mengatakan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang kotor. Dalam hadis Rasulullah mengingatkan la yasamu min bitqan wala la'an wala fahisha wala baghi. Seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela gitu. Setik-setik, ngabogoreng setik-setik, ngahina setik-setik, mencaci maki, bukan akhlak orang Islam, Pak. Bukan akhlak orang Islam. Dalam Al-Qur'an itu surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina la yaskhar qaumun min qaumin gitu. Jangan suka mencaci maki, suka menjelek-jelekan satu kaum pada kaum yang lain, perempuan yang lain. Bisa jadi yang dihinakan, yang dijelek, yang dicaci maki itu lebih baik daripada yang mencela. Itu bukan akhlak Islam. Saya bukan orang yang beriman, orang yang suka mencela. Walala'an, dan juga yang suka melaknat. Walal fahisha, dan juga yang keji atau yang buruk akhlaknya. Walal badi, dan juga bukan orang yang suka jorok omongannya, yang mesum omongannya. Ya, yang mesum meskipun itu bercanda Pak, tapi jangan sampai kelewatan Pak. Jadi akhlak Islam senantiasa menjaga kata-kata perkataan itu agar supaya perkataan baik itu dalam bentuk lisan dan ucapan dan tulisan tidak memberatkan hisabnya nanti di hari kiamat. Ini mudah-mudahan bisa menjadi ibrah bagi kita semua dan juga menjadi motivasi bagi kita untuk memperbaiki setiap apa yang kita lakukan, baik itu apa yang kita ucapkan dalam bentuk lisan dan juga dalam bentuk tulisan. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang benar dari Allah, yang salah adalah dari kekeliruan saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Qul qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.